Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Jovi Lois, NIM 62033111008 dari kelas PJKR 6F. Sejarah tenis meja. Tenis meja atau yang biasa disebut pingpong adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua orang pemain tunggal atau sepasang pemain ganda. Tenis meja dimainkan menggunakan bola kecil, bat yang terbuat dari kayu dilapisi karet, dan lapangan tenis meja berbentuk meja. Permainan tenis meja sudah dikenal sejak abad ke-19, sekitar tahun 1880-an. Permainan ini kali pertama diperkenalkan oleh masyarakat Inggris pada masa itu. Tenis meja digunakan sebagai alternatif permainan di dalam ruangan saat musim dingin tiba. Tenis meja dikenal dengan nama lain pingpong, whip, waf, atau gishima. Namun sebutan yang paling populer dari tenis meja adalah pingpong. Bahkan perusahaan dari Inggris, J. Jacques & Son Ltd menjadikannya sebagai merek dagangnya pada 1901. Sejak saat itulah tenis meja hanya dipakai jika permainan ini menggunakan peralatan dari perusahaan Jacques. Awalnya peralatan yang digunakan terdiri dari meja, sebaris buku yang disusun dan diletakkan di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buku sebagai pemukul. Akan tetapi pada 1901, seorang penyuka tenis meja yaitu James W. Gibb berhasil menemukan sebuah bola seluloid. Masih pada tahun yang sama, seorang pencinta tenis meja lainnya bernama A.C. Goode membuat suatu bat dengan versi modern, yaitu dengan memasang selembar lapisan karet yang terdapat bintik-bintik pada papan kayu dengan permukaan yang dihaluskan. Pada 1921, Inggris membentuk organisasi pingpong bernama Table Tennis Association atau TTA. Dengan kehadiran TTA kemudian diikuti dengan berdirinya organisasi tenis meja lain seperti ITTF pada tahun 1926 dan USA Table Tennis atau USAR pada 1943. Kejuaraan tenis meja sendiri kali pertama diadakan di Inggris, tepatnya di London pada 1926. Di Indonesia, permainan tenis meja ini mulai dikenal pada tahun 1930. Kala itu permainan pingpong dijadikan sebagai sarana hiburan bagi orang Belanda, adapun tidak semua orang pribumi diperbolehkan untuk ikut bermain tenis meja. Lebih lanjut, pada 1939, para pemain tenis meja berkumpul dan memutuskan untuk membentuk suatu organisasi yang menaungi tenis meja di seluruh Indonesia bernama PPPSI, Persatuan Pingpong Seluruh Indonesia. Olahraga tenis meja pertama kali diperlombakan di Indonesia pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON yang diadakan di Solo, Jawa Tengah pada 1948. Sementara itu pada tingkat dunia, permainan pingpong baru diperlombakan di Seoul, Korea Selatan pada 1988. Dari masa ke masa, permainan pingpong di Indonesia terus mengalami perkembangan. Pada 2016, atlet tenis meja Indonesia berhasil menjuarai World Table Tennis Championship di Kuala Lumpur, Malaysia. Manfaat tenis meja. 1. Meningkatkan koordinasi tangan, mata, serta menstimulasi kewaspadaan mental, konsentrasi, dan strategi taktis. Ini bisa menjadi permainan yang sesuai untuk anak muda, untuk menajamkan refleks, dan bagi orang tua untuk memperbaiki taktik. 2. Meningkatkan ketajaman mental, kecepatan, putaran, dan penempatan bola adalah hal krusial dalam tenis meja. Dan pemain terlatih sangat terampil dalam menciptakan maupun memecahkan puzzle melibatkan tiga hal tersebut. 3. Melemaskan sendi. Jika Anda pernah menjalani operasi lutut, masalah punggung, keseleo, cobalah tenis meja. Ini cara yang baik untuk memperbaiki kekuatan kaki, tangan, dan perut tanpa terlalu membebankan sendi Anda. 4. Membakar kalori. Setidaknya 272 kalori bisa terbakar dengan bermain tenis meja dalam 1 jam. Mengingat fakta bahwa olahraga ini menyenangkan dan membuat ketagihan, tenis meja ini bisa menjadi cara menyenangkan dan mudah untuk membakar kalori. 5. Menajamkan otak. Algiers Weekly melaporkan peningkatan jelas dalam menampilkan motorik dan kewaspadaan kognitif dalam bermain tenis meja. Setelah serangkaian studi klinis pendahuluan di Jepang menemukan bahwa tenis meja secara nyata meningkatkan aliran darah ke otak dan kemungkinan mencegah dementia. Jenis-jenis dan ukuran perlengkapan tenis meja. 1. Bola tenis meja. Alat pertama yang dibutuhkan dalam permainan tenis meja adalah bola. Bola yang digunakan memang memiliki ukuran yang kecil, dengan standar berat bola sekitar 1,7 gram dan diameternya 40 mm. Bola yang sesuai standar adalah bola yang terbuat dari bahan plastik atau seluloid. Pemilihan warnanya pun tidak boleh sembarangan.
dan harus sesuai standar, yaitu harus berwarna orange atau putih. 2. Bat atau raket tenis meja. Bat atau raket tenis meja merupakan alat pemukul bola. Bat untuk tenis meja terbuat dari kayu yang memiliki lebar 15 cm serta panjang 15,5 cm. Pada umumnya, bat akan dilapisi dengan perekat yang terbuat dari bahan serat karbon atau serat kaca. Sementara itu, pada sisi daun bat tenis meja yang digunakan untuk memukul bola dilapisi dengan karet halus, ada pula bagian yang memiliki bintik atau licin. 3. Meja tenis. Meja tenis yang digunakan harus memiliki spesifikasi ukuran yang sesuai, yaitu panjang meja 274 cm, lebar 152,5 cm, serta tinggi meja yang mencapai 76 cm. Untuk meja tenis harus memiliki luas sekitar 4,1785 meter kuadrat dengan ketebalan 3 cm. Tidak hanya tampilannya saja yang harus sesuai standar, akan tetapi cara dibuatnya pun harus sesuai dengan standar Federasi Tenis Meja Internasional atau ITTF, di mana meja dibuat dengan memperhatikan bahan yang digunakan untuk permukaan meja. Pastikan bahwa meja memiliki permukaan yang standar. Permukaan meja dapat dikatakan standar apabila bola tenis dijatuhkan, maka ia akan memantul setinggi 23 cm dari ketinggian 30 cm. Perhatikan pula warna tenis meja, sebab warna pun tidak bisa sembarangan. Meja tenis haruslah berwarna biru atau hijau gelap dan memiliki garis putih pada setiap sisi dengan lebar garis 2 cm. Begitu pula pada bagian tengah meja harus memiliki garis tengah dengan lebar 3 cm. Yang keempat, net. Net yang digunakan dalam olimpiade atau kejuaraan tenis meja kelas internasional haruslah memenuhi standar ITTF. Tidak hanya net saja, akan tetapi juga proses pembuatan net. Net harus memiliki tinggi 15,25 cm dengan panjang 183 cm dan memiliki jarak antara meja ke tiang yang standar, yaitu 15,25 cm. Teknik memegang bat. 1. Second grip. Teknik pertama ini yaitu second grip, yang cara memegang batnya seperti ketika berjabat tangan. Teknik ini banyak dipakai oleh para atlet tenis meja yang telah profesional serta termasuk dalam salah satu teknik yang cukup populer digunakan di Eropa. Dengan menggunakan teknik second grip, pemain dapat menggunakan kedua sisi bat untuk memukul bola. Yang kedua, penhole grip. Sesuai dengan namanya, teknik memegang bat ini dilakukan seperti ketika memegang sebuah pena. Teknik yang satu ini dikenal dengan sebutan Asian grip. Apabila menggunakan teknik ini, memegang bat, pemain dapat memukul dengan salah satu sisi bat. Sikap atau posisi tubuh. Pertama, square stance. Teknik position di mana posisi tubuh mengarah ke meja tenis dan umum digunakan ketika menerima bola servis atau posisi siap kembali ketika mendapatkan serangan pukulan dari lawan. Teknik square stance dapat dilakukan dengan menggerakkan satu kaki untuk melangkah ke depan, kanan, belakang, serta kiri, atau bahkan kaki digerakkan secara diagonal. Yang kedua, side stance. Gaya kedua dari teknik stance adalah teknik yang dilakukan dengan memposisikan badan menyamping ke arah kiri atau kanan, sehingga posisi bahu pemain akan lebih dekat ke arah net ketika akan menyerang lawan. Untuk pemain tenis meja yang kidal, maka pemain dapat memposisikan bahu bagian kiri lebih dekat dengan net. Teknik footwork atau gerakan kaki. Teknik dasar yang ketiga adalah teknik footwork, yaitu gerakan kaki untuk mendekat ke arah bola, baik ketika akan bertahan maupun menyerang. Teknik ini digunakan karena banyak langkah yang dilakukan dalam permainan tenis meja. Langkah-langkahnya bahkan dibedakan menjadi 3, yaitu arah pergerakan kaki ke arah samping kiri, samping kanan, depan, belakang, ataupun bergerak diagonal. Posisi kaki perlu diimbangi dengan jarak di antara posisi bola yang datang serta posisi pemain. Apabila jarak cukup dekat, maka pemain dapat menggunakan gerakan satu langkah atau berdiri dengan posisi tetap. Namun apabila jaraknya cukup jauh, maka pemain dapat menggunakan gerakan 2 langkah. Beberapa teknik memukul bola. Pertama, drive. Ini merupakan pukulan dengan tenaga gesekan paling kecil. Pukulan drive diawali dengan gerakan bat dari bawah menuju ke atas dengan keadaan bat tertutup. Push. Teknik pukulan ini umumnya pukulan jarak dekat dan menengah yang dilakukan dengan posisi bat terbuka saat digunakan untuk pukulan jarak tengah. Kemudian block, yang dimana gerakan untuk menyetok bola dengan pengambilan cepat setelah bola memantul dan posisi bat tertutup. Kemudian smash. Dalam teknik ini, bola dipukul dengan keras dan dengan kecepatan yang cukup demi menghasilkan bola cepat dan mematikan.
Smash sendiri dibedakan menjadi dua, yakni smash forehand dan smash backhand. Kemudian chop merupakan gerakan memukul bola seperti gerakan menebang pohon. Kemudian loop yang diartikan sebagai teknik pukulan top spin atau putaran bola yang mengarah ke atas yang keras. Kemudian yang terakhir yaitu teknik servis bola. Yang pertama teknik forehand force serve. Teknik servis yang pertama ini dilakukan untuk memojokkan lawan main dan memberikan servis kejutan. Untuk melakukan teknik servis yang pertama ini, pemain perlu memukul bola dengan kuat, serta cepat dengan teknik pukulan forehand atau menggunakan teknik pukulan dari posisi tubuh, samping tubuh. Kemudian yang terakhir, teknik forehand pendulum serve. Salah satu teknik dasar dalam melakukan servis adalah forehand pendulum serve. Teknik servis yang kedua ini cukup mudah untuk dipelajari oleh pemula, akan tetapi cukup sulit dikuasai secara penuh. Cara melakukan teknik servis ini adalah dengan memukul bola dengan ujung atau menggunakan pinggiran kepala bat. Kemudian pemain perlu mengembalikan sisi bat. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan mengenai permainan tenis meja. Sekian dan terima kasih.